Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, NPM 20221450210 dari kelas R3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Di sini saya akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama itu pengertian multikulturalisme, yang kedua muncul dan berkembangnya multikulturalisme, yang ketiga pelembagaan multikulturalisme, yang keempat beberapa bentuk multikulturalisme, yang kelima manfaat pluralitas budaya, dan yang keenam dampak penyalahgunaan iptek. Dan untuk pembahasan yang pertama ini ada pengertian multikulturalisme. Menurut Lawrence Bloom merumuskan bahwa multikulturalisme ini sebagai pemahaman, keingintahuan, penilaian, penghargaan, dan penghormatan terhadap kebudayaan seseorang atau kebudayaan etnis tertentu sebagaimana ia mengekspresikan diri apa adanya. Sedangkan menurut H.R. Tiller merumuskan bahwa multikulturalisme ini berdasarkan tujuan dan gerakan. Bagi Tiller, multikulturalisme ini upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh risiko. Dengan demikian, tampak jelas bahwa istilah multikulturalisme ini menunjukkan pada dua hal. Yang pertama itu menunjukkan pada kenyataan kemajemukan atau keanekaragaman budaya, dan yang kedua itu menunjukkan pada sikap khas terhadap kemajemukan budaya tersebut. Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kultur yang berarti budaya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai paham yang meyakini bahwa realitas masyarakat terdiri dari beragam kebudayaan yang berdiri sendiri dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Masyarakat yang multikulturalis saling menghormati perbedaan identitas individu, yaitu mengakui dan menghormati adanya keberagaman ras, etnik, suku bangsa, agama, dan bahasa. Masyarakat ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang hadir di masyarakat, tetapi telah menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan dan kekayaan yang harus dirawat. Sebutan ini memang sangat cocok disematkan untuk Indonesia karena Indonesia terdiri lebih dari 16.000 pulau dan memiliki populasi sekitar 272 juta orang. Selain angka-angka yang mengesankan ini, di dalamnya terdapat keragaman budaya, etnis, agama, percayaan, dan bahasa yang signifikan. Berikut beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi keanekaragaman. 1. Open-minded. Berpikir secara terbuka terhadap pandangan dari luar, tidak kaku, terpatok, dan gampang memutlakkan sesuatu. 2. Perbedaan harus dianggap sebagai pendorong kemajuan. Sebab dengan adanya perbedaan, maka akan ada stimulus untuk saling berlomba ke arah yang terbaik. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu meyakini bahwa terdapat nilai-nilai universal yang harus dijaga dan dijalankan. Kemanusiaan adalah hal yang paling utama dalam menjalankan hubungan sosial. Selain sebagai kekayaan bangsa, keberagaman budaya yang ada di Indonesia juga memiliki nilai-nilai yang mampu merekatkan hubungan sosial di masyarakat. Kohesi sosial ialah suatu kondisi hubungan interaksi yang mengakomodasikan perbedaan antar berbagai kelompok di dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Nilai-nilai yang terkandung di masing-masing etnis adalah nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi kebanggaan orang Batak Toba yaitu sistem hubungan sosial Dalihan Natolu yang berperan mengatur hubungan sosial di antara 3 kerabat, yaitu kerabat semarga, kerabat penerima istri, dan kerabat pemberi istri. Nilai filosofis dari Dalihan Natolu ini yaitu adanya prinsip bahwa untuk mendirikan suatu kampung haruslah dibentuk oleh 3 golongan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Batak menganggap perbedaan sebagai sesuatu hal yang harus ada. Terdapat beberapa nilai kearifan lokal lainnya di Indonesia. Misalnya, dalam budaya Mandar dikenal Malili Boyang, dalam budaya Makassar dikenal Akbulo Sibatang, budaya Kaili mengenal istilah Nosarara Nosabatutu. Dari suku Jawa, terdapat nilai-nilai lokal seperti Desa Mawa Acara Negara Mawatata. Keanekaragaman budaya tidak hanya mampu menjadi perekat bangsa saja, keanekaragaman bisa menjadi hal yang menguntungkan dan penopang perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Keunikan dan kekhasan tersendiri dari masing-masing kearifan lokal di Indonesia dapat memikat para wisatawan, baik dari domestik atau bahkan mancanegara. Setidaknya terdapat 3 produk kebudayaan yang bisa dikapitalisasi menjadi sesuatu yang menguntungkan secara ekonomis, yaitu 1. Desa wisata berbasis tradisi lokal suatu daerah. Sektor ini sangat banyak diminati oleh wisatawan karena terdapat keunikan yang memukau. 2.
Aneka kuliner. Terdapat aneka ragam kuliner dari berbagai daerah yang dapat ditawarkan untuk pasar domestik dan pasar internasional. Kuliner adalah bagian dari warisan nenek moyang kita dan telah menjadi identitas budaya dan bahkan mampu menjadi sumber kekuatan. Contohnya seperti soto, rendang, gudeg, dodol, ketupat, sate, gulai, lemang, nasi kuning, dan lain sebagainya. 3. Pentas seni budaya. Pentas seni budaya ini bertujuan untuk menghibur wisatawan dengan kebudayaan lokal dan bisa menyejahterakan masyarakat lokal jika dikelola dengan baik. Contohnya seperti Festival Seni Bali Jani di Bali, pertunjukan opera Batak di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua ini ada muncul dan berkembangnya multikulturalisme. Multikulturalisme ini bukan sekedar konsep, melainkan menyatu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa negara sejak tahun 1970-an. Umumnya banyak ditunjukkan bahwa sebagai kebijakan, Kanada merupakan negara yang sangat konkret terhadap multikulturalisme. Sejak tahun 1971, pemerintahan Kanada menyetujui penggunaan dua bahasa dan kebudayaan Prancis di Provinsi Quebec karena desakan minoritas warga Kanada keturunan Prancis. Pemerintah Kanada kemudian mengakui bahwa Kanada sebagai masyarakat bilingual dan bikultural. Kebijakan-kebijakan ini kemudian diambil untuk melindungi berbagai upaya untuk mencederai karakter ini, misalnya kewarganegaraan ganda, surat kabar berbahasa Perancis, televisi dan radio dalam bahasa minoritas, mendukung festival-festival minoritas, hari libur, dan penggunaan pakaian-pakaian religius dan tradisional di sekolah, seni, militer, dan masyarakat pada umumnya. Pembahasan yang ketiga ini ada pelembagaan multikulturalisme. Multikulturalisme ini merupakan istilah preskriptif yang melukiskan kebijakan pemerintah. Di sini ada 4 pendekatan yang ditempuh berkaitan dengan kelompok-kelompok migran dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang pertama itu ada monokulturalisme. Monokulturalisme ini berkembang subur dalam bentuk negara tradisional di mana kebudayaan itu sangat dekat dengan nasionalisme. Yang kedua ini ada budaya utama atau leading culture. Model masyarakat ini dikembangkan di Jerman oleh Orientalis Basam Tibi dalam bukunya Eropa Tanpa Identitas. Komunitas-komunitas dalam suatu negara bisa memiliki identitas dan dari mereka sendiri, tetapi paling kurang mendukung konsep-konsep inti dari kebudayaan utama yang menjadi dasar dan dari masyarakat tersebut. Yang ketiga ini ada melting pot. Di Amerika Serikat, pandangan tradisional telah menjadi suatu melting pot, di mana semua kebudayaan imigran bercampur baur dan berhubungan tanpa intervensi negara. Namun, banyak negara memiliki kebijakan bahasa yang berbeda dalam satu kesatuan. Kaum imigran memelihara latar belakang keluarga dan budaya mereka sendiri, sekaligus menjadi orang Amerika. Dan yang keempat ini ada multikulturalisme. Multikulturalisme ini suatu kebijakan di mana para imigran dan kelompok-kelompok lain harus memelihara dan melindungi kebudayaan-kebudayaan mereka sambil berinteraksi secara damai dalam satu kesatuan dalam satu negara. Negara kebijakan seperti ini adalah Kanada, Australia, dan Inggris. Pembahasan yang keempat ini ada beberapa bentuk multikulturalisme menurut Alphonse Taryadi. Yang pertama itu ada multikulturalisme isolasionis. Multikulturalisme isolasionis ini mengacu pada keyakinan bahwa setiap masyarakat membutuhkan tempat tertentu atau tersendiri dalam membangun interaksi dalam kelompok-kelompok budaya yang ada dalam masyarakat dan menjalin kehidupannya masing-masing secara mandiri. Yang kedua ini ada multikulturalisme akomodatif, yaitu sikap multikultural akomodatif bertumpu pada pemahaman atas keberagaman di mana dalam keberagaman tersebut selalu saja ada budaya-budaya dominan yang menjadi roh dari masyarakat tersebut, sehingga kelompok-kelompok budaya yang lebih kecil atau minoritas perlu menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan yang ada dalam masyarakat atau sebaliknya, kebudayaan dominan yang perlu menyesuaikan diri melalui regulasi-regulasi yang ada guna mengakomodasi kebutuhan kelompok budaya yang lebih kecil atau kelompok minoritas dalam masyarakat. Yang ketiga ini ada multikulturalisme mandiri. Visi multikulturalisme mandiri ini menekan upaya otonom berbagai kelompok budaya dalam masyarakat untuk mengupayakan kesatuan, kebersamaan, dan kesetaraan tanpa campur tangan pihak manapun dari luar. Masing-masing kelompok budaya diyakini memiliki kekuatan-kekuatan internalnya, masing-masing dalam mentransformasi diri dari kebudayaannya sendiri.
dari dalam guna membangun kehidupan bersama yang utuh, setara, dan otonomi dalam kerangka kehidupan kolektif bersama. Yang keempat ini ada multikulturalisme kritis dan interaktif, merujuk pada visi tentang bagaimana perbedaan-perbedaan kebudayaan dari berbagai kelompok dan perspektif budaya dalam masyarakat dijembatani guna menciptakan dan mewujudkan budaya kolektif. Yang kelima ini ada multikulturalisme kosmopolitan. Pandangan multikulturalisme kosmopolitan ini berupaya untuk membuka ikatan-ikatan isolatif individu-individu dan budaya-budaya lokal paling tidak dalam tataran visi dan pemahaman guna membuka peluang bagi interaksi. Pembahasan yang kelima itu ada manfaat pluralitas budaya. Manfaat-manfaat tersebut menurut Andre Ataujan ada 6 manfaat. Yang pertama itu keragaman budaya membuka peluang bagi individu untuk memilih berbagai ragam budaya yang ada. Keragaman membuka ruang bagi kebebasan individu untuk memilih, tetapi harus disadari bahwa kebudayaan yang tidak dipilih bukan berarti tidak bermakna atau lebih rendah. Yang kedua ini ada keragaman budaya menegaskan bahwa setiap manusia adalah makhluk budaya dan berhak atas kebudayaannya. Kebudayaan menampakkan kreativitas, inovasi, dan sejarah perkembangan peradaban manusia. Yang ketiga ini ada keberagaman budaya menampakkan dan menciptakan dunia kehidupan yang lebih berwarna, yang bervariatif, dan secara estetis, menyenangkan, dan simpati. Yang keempat ini ada keberagaman dapat mendorong kompetensi yang sehat dalam hal cara berpikir. Yang kelima ini ada saling melengkapi. Tidak ada kebudayaan yang tidak bermakna dan juga tidak ada kebudayaan yang paling sempurna. Setiap kebudayaan selalu terbatas. Ada kebudayaan menekankan dan menjunjung tinggi nilai tertentu, sementara kebudayaan lain mengembangkan nilai lain. Yang keenam ini mengingatkan kita akan nilai dalam kebudayaan. Memahami perbedaan bukan dengan budaya lain, tidak hanya mendorong kita untuk belajar, dan kebudayaan lain melainkan juga memperkuat kebudayaan kita sendiri. Tidak jarang, upaya memahami kebudayaan kita sendiri melahirkan kesadaran bahwa kebudayaan kita sendiri sesungguhnya merupakan produk yang dipengaruhi oleh berbagai ragam kebudayaan. Pembahasan yang terakhir ini ada dampak penyalahgunaan iptek. Di sini ada beberapa dampak negatif dalam penyalahgunaan iptek di berbagai bidang. Antara lain yang pertama itu bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi, misalnya pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Yang kedua ini ada bidang industri. Dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Dan yang ketiga ini ada bidang ekonomi. Kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Yang keempat ini ada bidang sosial budaya. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Dan yang kelima ini ada bidang lingkungan. Terjadi kerusakan lingkungan misalnya akibat nuklir, polusi, yaitu udara, air, tanah, dan suara. Efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan.